Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu pembelajaran bahasa Arab, yaitu Bapak Irfan Fahrizal SPhil MPDI, dan saya dari kelompok 5 Umdatul Mursyah PAI reguler semester 6 Taihat Cikarang Bekasi akan mempresentasikan dengan judul Strategi Pengembangan Evaluasi Hasil Pembelajaran Bahasa Arab. Definisi evaluasi. Menurut Norman E. Gronlund, seperti yang dikutip Purwanto, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran yang telah dicapai oleh siswa. Hubungan evaluasi dengan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab sebagaimana pembelajaran mata kuliah pada umumnya, pembelajaran bahasa Arab juga menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai, dan untuk mengetahui tercapainya tujuan yang sudah digariskan, maka diperlukan aktivitas evaluasi yang memadai. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Beberapa prinsip dasar evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, berkesinambungan. Selanjutnya, menyeluruh. Dan selanjutnya, mendidik dan bermakna. Selanjutnya, terencana dan sistematis. Selanjutnya, objektif dan adil. Dan yang terakhir, memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan praktikabilitas. Langkah pengembangan evaluasi hasil belajar bahasa Arab. Untuk memperoleh suatu hasil evaluasi yang baik, seorang pembuat tes dan melaksanakannya evaluasinya harus menjalankan berbagai langkah dan strategi evaluasi. Secara umum, langkah tersebut dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu pertama, tahapan persiapan, yang kedua, tahap pelaksanaan, yang ketiga, tahap pengolahan hasil, dan yang keempat, tahap tindak lanjut. Pendekatan dalam evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan ini ada 2, yaitu pertama, pendekatan tradisional, yang kedua adalah pendekatan diskret. Yang dimaksud dengan pendekatan tradisional adalah pendekatan yang dikaitkan dengan bentuk pembelajaran bahasa Arab yang masih menggunakan sistem tradisional, di mana masih belum banyak pembelajaran yang pengembangan dan penyelenggaraannya didasarkan pada kajian yang cukup terhadap seluk-beluk bahasa. Yang kedua adalah pendekatan diskret. Maksudnya adalah pendekatan yang hanya mengukur salah satu kemampuan bahasa dalam satu kali pelaksanaan tes atau satu waktu. Ada juga pendekatan dalam evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab, antara lain pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Pendekatan integratif adalah mengukur kemampuan tes T dalam menggunakan berbagai aspek kebahasan maupun keterampilan dalam sekali waktu melaksanakan evaluasi. Sehingga dalam pendekatan ini seorang tes dalam tes
dituntut untuk mengerahkan segala kemampuan bahasanya secara simultan ketika menjawab butir soal. Sedangkan pendekatan pragmatik adalah tes yang digunakan untuk mengukur tidak saja pada kemampuan yang berdasarkan pada konteks linguistik saja, melainkan juga dengan memanfaatkan kemampuan pemahaman unsur-unsur ekstralinguistik. Yang terakhir adalah pendekatan komunikatif, maksudnya adalah menjangkau cakupan yang lebih luas dengan menelaah penggunaan dan pemahaman bahasa dari fungsi utamanya, yaitu melakukan komunikasi dengan mengandalkan penggunaan kemampuan komunikatif. Yang selanjutnya adalah pengembangan instrumen evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab. Tes keterampilan bahasa adalah tes yang langsung ditujukan untuk mengetahui 4 keterampilan berbahasa, yaitu menulis, yang sering dikenal imla, yang kedua adalah menyimak, yang ketiga adalah membaca, dan yang keempat adalah berbicara. Kesimpulan dari presentasi di atas adalah dari pembahasan awal dapat diartikan bahwa evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab harus senantiasa dikembangkan ke arah yang lebih sempurna dan terarah. Sempurna dalam arti memenuhi semua kriteria tes yang sudah dijelaskan di awal, terutama terkait dengan perencanaan sampai pada tahap tindak lanjutnya. Sementara terarah yang dimaksud adalah pengembangan instrumen evaluasi harus disesuai dengan kompetensi yang ingin dikuasai sesuai dengan tujuan yang sudah diterapkan. Untuk sampai kepada hal ini, diperlukan berbagai pendekatan dan strategi agar memudahkan dalam pelaksanaan, terutama dalam penentuan keputusan dalam bentuk hasil belajar. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai strategi pengembangan evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi tampilan ataupun pemaparan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.